Bayangkan tengah malam sunyi di sebuah jalan setapak terpencil. Hembusan angin dingin menyapu lembaran buku catatan terbuka yang terjatuh, halaman-halamannya bertuliskan keinginan-keinginan terdalam. Di kejauhan, lampu remang cahaya gerobak tua menampakkan siluet seorang pria berpakaian lusuh yang menatap bayangan sendiri. Wajahnya dipenuhi kegalauan. Ambisi yang tak kunjung terpuaskan dan godaan yang tak terhindarkan. Apa yang akan Anda korbankan demi ambisi terbesar dalam hidup? Sejauh manakah kita rela menukar kejujuran, bahkan jiwa, demi mimpi yang dikejar? Gambaran sosok doktor, Faust yang berhadapan dengan Mephistopheles tergambar pada sebuah lukisan klasik, seakan berbicara kepada kita tentang dilema abadi. Gerakan ringan tangan Mephistopheles yang berkepala tinggi, dengan sorot mata penuh tipu daya, dan ekspresi gugup Faust yang terpaku, menghadirkan suasana tegang seperti dalam realitas mimpi buruk. Perjanjian gaib tertulis dalam senyum licik Mephistopheles, janji pengetahuan tanpa batas dan kenikmatan duniawi, dengan harga satu-satunya yang tak bisa diperjualbelikan, jiwa manusia. Adegan tersebut menggambarkan inti tragedi klasik Faust, kontrak terlarang antara manusia dan kekuatan gelap. Sekarang pertanyakan pada diri Anda, apakah kisah kuno ini hanya dongeng belaka atau cerminan konflik batin yang kita alami sehari-hari? Siapa sebenarnya Mephistopheles, sang perwujudan kegelapan yang menawarkan iming-iming rahasia terdalam? Dari mana asal-usulnya dan mengapa perannya sangat menakutkan hingga kini? Kita akan menelusuri berbagai wajah legenda ini dan mencari pelajaran bagi dunia modern. Karena di antara ambisi dan moralitas, antara mimpi dan kenyataan, jutaan jiwa manusia mungkin telah menulis kontrak batin tanpa disadari. Nama Mephistopheles pertama kali muncul dalam legenda Faust abad ke-16. Menurut catatan, nama ini kemungkinan diciptakan oleh pengarang anonim dalam Faustbuch pertama, 1587, untuk kebutuhan cerita Faust. Sebelum abad ke-16, demonologi tradisional Eropa tidak mengenal nama ini. Mephistopheles sejatinya lahir di dunia sastra, bukan dalam teks-teks sihir kuno. Ia bahkan disebut hanya ada dalam manuskrip-manuskrip sihir yang dikaitkan dengan Faust, tanpa akar dalam tradisi gaib yang telah lama ada. Dengan kata lain, Mephistopheles adalah persona sastra baru, muncul sebagai bentuk perwujudan kejahatan yang diciptakan untuk kisah Faust. Di mata pembaca era Renaissance, Faust adalah gambaran intelektual unggul yang frustasi akan keterbatasan pengetahuan manusia. Kisah klasik Jerman ini menggambarkan bagaimana seorang cendekiawan yang sangat pintar dan berpendidikan tinggi, namun merasa hampa, memutuskan membuat perjanjian dengan setan demi memuaskan hasratnya akan kekuasaan dan ilmu. Ia bersedia menukar keselamatan abadi jiwanya demi kepuasan sesaat, kenikmatan indria, pengetahuan tanpa batas, dan kekuatan duniawi. Inilah awal dari legenda Faust, cerita moral tentang ambisi tanpa kendali dan harga yang harus dibayar. Dalam karya sastra, tokoh ini dihidupkan secara berbeda oleh dua mahakarya. Pada tahun 1604, dramawan Inggris Christopher Marlowe menulis Dr. Faustus yang menggambarkan Mephistopheles sebagai malaikat yang jatuh, merasakan kebanggaan iblis sekaligus keputusasaan gelap. Britannica menyebutkan bahwa dalam Dr. Faustus, Mephistopheles mencapai kebesaran tragis sebagai malaikat yang jatuh, terbelah antara kesombongan iblis dan keputusasaan gelap. Pada saat yang sama, drama ini menunjukkan Faust sebagai sosok yang terhukum karena lebih memilih ilmu manusiawi daripada keilahian. Kisah Marlowe memberikan nuansa dramatis dan tragis. Mephistopheles tampil sebagai figur kompleks yang sama-sama diwarnai kebanggaan dan kesengsaraan. Beda halnya dengan versi Goethe, Faust bagian 1, 1808 dan bagian 2, 1832. Di tangan Johann Wolfgang von Goethe, Mephistopheles menjadi lebih sinis dan tertata. Britannica menggarisbawahi bahwa di drama Goethe, ia dingin hati, sinis, dan jenaka, mungkin penciptaan yang lebih halus tetapi tentu lebih ringan. Mephistopheles Goethe tidak lagi terlalu tragis, melainkan pintar berteka-teki dan menusuk dengan humor gelap. Ia berperan sebagai pengganggu cerdas yang selalu mempertanyakan dan mengejek nilai-nilai Faust, sekaligus memanipulasi situasi dengan cerdik.
Pada akhir kisah Goethe, justru Faust yang berusaha menggagalkan kontrak dengan mencoba merenung dan merasa puas, sehingga Tuhan mengizinkannya diselamatkan sementara Mephistopheles kewalahan dengan bantuan malaikat. Karakter ini memang berasal dari kisah Faust, tetapi sifat dan perannya berubah sesuai penulisnya. Dalam tradisi populer, Mephistopheles bahkan kadang disebut sebagai bayangan Lucifer dan pangeran tipuan. Gelar itu menegaskan bahwa ia bukanlah Lucifer sendiri, sang malaikat jatuh yang memimpin pemberontakan, melainkan utusan dan perantara iblis. Sepintas Mephistopheles adalah bawahan dari Satan Lucifer. Ia bertindak sebagai perantara yang menjalankan keinginan kegelapan, membawa perjanjian-perjanjian mematikan kepada jiwa manusia. Dengan menyelidiki bagaimana tokoh ini muncul dalam karya-karya klasik, kita melihat perkembangan dari legenda rakyat menjadi simbol sastra yang kaya makna filosofis dan psikologis. Mephistopheles bukan sekadar tokoh jahat tanpa makna mendalam. Dalam tiap penampilan, ia membawa simbolisme yang terkait dengan sisi gelap psikologis manusia, krisis eksistensial, dan dilema moral. Ia sering dianggap mewakili sisi skeptis, sinis, dan nihilistik dari pikiran manusia. Sebagaimana satu sumber menjelaskan, Mephistopheles melambangkan kecerdikan, skeptisisme, dan nihilisme yang menantang upaya manusia dan integritas moralnya. Dialog dan tindakan Mephistopheles selalu mempertanyakan kebenaran dan nilai kehidupan. Seakan berkata, segala sesuatu yang lahir memang pantas hancur, lebih baik tidak ada sama sekali. Baris terkenalnya dalam Faust Goethe, Ich bin der Geist der Staatsvernein. Sifatnya yang menyaksikan segala hal ini mencerminkan keraguan eksistensial. Ia penentang optimisme berlebihan, penceroboh yang mengungkap ambiguitas di balik tujuan luhur manusia. Psikologisnya, Mephistopheles bisa dipandang sebagai bayangan dari Faust sendiri, wujud tuangan dari obsesi dan ketidakpuasan Faust. Ia kerap mendorong Faust untuk memaksakan kehendak, menggoda dengan kebebasan, mencerahkan sesaat. Dalam perspektif eksistensial, penawaran Mephistopheles menguji identitas dan pilihan Faust, di mana garis tegas antara keinginan diri dan korupsi nilai. Menurut filsuf Søren Kierkegaard, keputusasaan Faust adalah inti persoalan eksistensialnya. Faust bercita-cita jadi kaisar atau tiada sama sekali, dan keinginannya untuk menjadi besar membuatnya muak pada dirinya sendiri ketika tak tercapai. Dalam kata-kata Kierkegaard, karena Faust tidak menjadi kaisar, ia tidak tahan menjadi dirinya sendiri. Ia tidak dapat menyingkirkan dirinya, sehingga ia tetap terjerumus dalam keputusasaan. Mephistopheles dalam konteks ini menjadi cerminan dari kegelisahan tertinggi manusia, keinginan menggantikan dirinya sendiri demi realisasi impian yang tak tergapai. Secara moral, Mephistopheles menguji batas-batas etika Faust. Ia menantang gagasan kebaikan Tuhan dan narasi ilahi di atas sifat manusia yang cacat. Dengan kelihayannya, ia memanipulasi situasi sehingga Faust menodai kehidupan orang baik seperti Gretchen dan melanggar tabu sosial. Ia membisikkan pembenaran atas nafsu manusia, sering dengan nada pedas yang memamerkan keangkuhan setan. Meski bertindak jahat, kehadiran Mephistopheles juga membuat Faust dan kita menghadapi kenyataan. Sejauh manakah ambisi menghalalkan cara? Simbolisme moral inilah yang membuat kisah Faust tak sekadar fantasi. Ia menjadi cermin bagi konflik batin abadi, antara godaan dan penebusan, antara kehancuran dan harapan. Banyak yang keliru menganggap Mephistopheles sama dengan Lucifer atau bahkan identik dengan iblis itu sendiri. Padahal secara fungsional dan simbolik keduanya berbeda. Dalam tradisi Kristen, Lucifer biasanya merujuk pada sosok pemimpin malaikat yang jatuh, Satan, sang penguasa neraka sekaligus musuh besar Tuhan. Ia digambarkan sebagai malaikat cahaya yang sombong, diusir dari surga karena membangkang, yang kemudian diberi nama Lucifer, artinya pembawa cahaya atau bintang pagi. Menurut Wikipedia, kata Latin Lucifer dalam ayat kitab suci awalnya berarti bintang pagi atau planet Venus, hingga kemudian dipakai sebagai julukan iblis dalam teologi Kristen. Peran Lucifer adalah sebagai makhluk Tuhan yang memberontak. Ia adalah pencipta pertama kejahatan dan simbol keangkuhan tertinggi. Sebaliknya, Mephistopheles adalah figur literer khusus dari legenda Faust. Ia sering dianggap sebagai utusan atau agen iblis, bukan entitas ilahi tertinggi.
Wikipedia menjelaskan bahwa dalam legenda Faust, Mephistopheles dilihat sebagai utusan neraka, pelayan setan, trickster, pembohong, dan negosiator jiwa. Meskipun ia bisa cerdas, ironis, dan memikat. Dengan kata lain, Lucifer adalah tuannya sebagai penguasa kegelapan. Sedangkan Mephistopheles adalah bawahan yang berperan menegosiasikan perjanjian terkutuk. Fungsi Mephistopheles dalam cerita adalah menguji sang protagonis, bukan mengambil alih tatanan kosmik. Secara simbolis, Lucifer dan Mephistopheles mewakili aspek berbeda dari kejahatan. Lucifer melambangkan kebanggaan dan pemberontakan, ia yang membawa cahaya, lalu menerjang keangkuhan, jatuh dari surga sebagai simbol kerugian langit. Mephistopheles di lain pihak melambangkan keraguan, negasi, dan kemenangan tipu daya atas moral. Namanya sendiri mengandung makna menawan. Mephistopheles diurai dari bahasa Yunani yang kira-kira berarti tidak mengasihi cahaya atau tidak bersahabat dengan cahaya, kontras dengan arti Lucifer yang positif. Penyatuan nama ini menegaskan perbedaan mereka. Lucifer pernah bersinar sebagai bintang sebelum jatuh, sementara Mephistopheles hadir sebagai entitas bayangan yang menolak terang. Patung indah karya Guillaume Gifs di Liège, Belgia, berjudul Le Génie du Mal, si genius jahat, sering disebut juga Lucifer dari Liège. Patung ini memperlihatkan sebuah sosok malaikat kecewa penuh penyesalan dengan sayap rusak dan ekspresi muram. Gambaran klasik Lucifer yang terbuang. Sebagai perbandingan, Mephistopheles tidak pernah digambarkan seperti itu. Ia lebih sering tampil sebagai lelaki licik berpakaian gelap, seperti perantara licik yang muncul pada titik kontrak jiwa. Dalam kisah-kisah Faust, ia lebih mengingatkan pada monster eksekutor kontrak, berperan sebagai cermin buruk sangka dan hambatan moral bagi Faust tanpa latar mitologisnya sendiri. Dengan kata lain, Lucifer adalah sumber awal pemberontakan kosmik. Mephistopheles adalah agen yang membawa dampak pemberontakan itu ke ranah manusiawi. Kisah Faust dan Mephistopheles memberi kita pelajaran tersendiri tentang bahaya ambisi tak terkendali dan kompromi moral. Frasa kontrak Faustian kini sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana seseorang mengorbankan nilai-nilai atau masa depannya demi keuntungan sesaat. Di dunia nyata ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam karier dan bisnis, seringkali orang dihadapkan pada tawaran atau godaan yang menjanjikan kesuksesan instan. Padahal harga yang dibayarkan adalah reputasi atau moral. Seperti disebut dalam studi modern tentang Pacta Faustiana, suatu kesepakatan destruktif di mana orang mengorbankan integritas moral atau kesejahteraan jangka panjang demi kekuasaan atau keuntungan. Contohnya, seorang politikus atau eksekutif bisa saja memilih menempuh jalur kecurangan, menyuap, membohongi, atau mengabaikan etika hanya agar cepat mendapat kekuasaan atau keuntungan finansial. Dalam jangka panjang, akibatnya bisa menghancurkan. Kepercayaan publik hancur, kerusakan sosial, dan korupsi yang makin meluas. Ini semua adalah peringatan Faustian yang teranyar. Di ranah personal dan budaya, cerita ini juga cermin dari dinamika ketenaran dan kesuksesan. Banyak orang saat ini bertanya, apakah ketenaran harus dibayar mahal? Betul saja ada fenomena selebritas atau tokoh masyarakat yang seakan menandatangani kontrak batin dengan Mephistopheles modern. Misalnya ketika seorang artis atau influencer lebih mengutamakan citra publik daripada jati diri aslinya. Mereka mungkin menyerahkan nilai-nilai pribadi demi konten yang viral atau endorsement menggiurkan. Sebagaimana penulis di media mencontohkan, individu bisa menjual integritasnya atau meninggalkan dirinya yang sejati demi popularitas, ketenaran, atau kekayaan. Batas antara kepuasan karir dan moral dilematis bisa menjadi samar. Apakah Anda bersedia berbohong kecil-kecilan demi proyek besar? Mephistopheles dalam tayangan Realitas. Pada akhirnya, pelajaran terdalam adalah refleksi batin. Apakah kita sudah bijak dalam memilih ambisi kita? Apakah pencapaian profesional, kenaikan pangkat, kekayaan materi, atau ketenaran benar-benar sebanding jika harus mengesampingkan hati nurani? Kisah Faust mengajarkan bahwa kontrak semacam itu bisa menumpulkan hakikat kemanusiaan. Namun seperti digambarkan pula, selalu ada celah penebusan, menjaga semangat perjuangan yang jujur, serta kerelaan untuk menebus kesalahan. Kita harus berhati-hati agar tidak secara perlahan menandatangani kesepakatan gelap.
tanpa disadari, misalnya dengan melakukan kompromi etika kecil demi hasil besar. Sekarang bayangkan diri Anda di persimpangan jalan. Jalan satu membawa kepada impian Anda, kekuasaan, kemuliaan, atau pengetahuan tak terbatas. Jalan lain menuju kehidupan sederhana penuh ketenangan dan nilai-nilai lama. Kedua jalan berbalut misteri. Bisikan-bisikan yang manis, tatapan penuh godaan, atau desahan penuh keraguan. Kisah Faust mengajarkan bahwa ambisi yang tidak terkontrol bisa saja menjerumuskan kita pada jalan yang kita sesali nanti. Saat kita mundur sejenak dari kisah ini, pertanyaan akhirnya tersisa untuk penonton di rumah. Apakah ada kontrak jiwa pribadi yang tak Anda sadari selama ini? Setiap hari kita membuat pilihan dan beberapa mungkin sangatlah berat. Mungkin Anda memilih untuk bekerja keras demi karir, rela lembur setiap malam hingga lupa istirahat. Atau Anda mengorbankan kejujuran demi citra yang baik di media sosial. Tanpa kita sadari, kontrak kecil itulah yang kita tanda tangani dengan harga yang kadang tidak pernah kita hitung secara penuh. Cermin kisah Faust menuntun kita merenung seberapa jauh kita telah mengejar ambisi, adakah bagian dari diri kita yang tersesat dan tak tahu jalan pulang. Dalam sekejap, perjanjian dengan Mephistopheles bisa terwujud lewat tindakan sehari-hari yang biasa saja. Maka, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hati Anda sendiri, apa yang sesungguhnya ingin saya korbankan demi impian ini? Pada akhirnya, kesadaran itulah jimat melawan godaan agar jiwa tetap utuh, meski dunia terus menawari janji-janji manis.